Balistik adalah ilmu yang mempelajari gerakan proyeksi dari proyektil. Dalam arti yang lebih luas lagi, di kalangan militer, balistik adalah mempelajari gerakan proyektil, gerakan roket, gerakan bom, dan sebagainya. Ilmu balistik itu dibagi dalam beberapa bagian, yaitu balistik dalam, balistik luar, dan balistik akhir. Jadi kita langsung ke balistik akhir. Balistik akhir yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang pola atau bentuk tingkah laku dari suatu peluru atau proyektil dan pecahannya atau fragmentasi pada satu perkenaan atau sasaran, serta tentang efek dari perkenaannya. Dan pada perkenaan sasaran itu nantinya kita banyak berhubungan dengan bagaimana menentukan kemungkinan kena atau probability of hit, dan menghitung tentang kemungkinan membunuh atau probability of kill dari peluru yang ditembakkan ke perkenaan atau sasaran. Pada era ini, teknologi AI juga sudah mulai dikembangkan untuk membantu proses penyelidikan. Salah satunya adalah seperti yang digunakan di New Orleans, Amerika Serikat. Mereka saat ini sudah menerapkan tracking system yang disebut IBIS atau Integrated Ballistic Identification System, yaitu sebuah sistem otomatis yang mampu menganalisa gambar dari proyektil yang dapat diproses menjadi bukti elektronik. Di Indonesia sendiri, keabsahan penggunaan alat bukti elektronik baru muncul pada Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2008 yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang ITE pada penjelasan Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Oke, kita langsung saja ke Visual Studio Code-nya ya. Kita mau bikin untuk digitalisasi, untuk pembuatan evidence digitalisasi dengan Python gitu. Jadi saat ini seperti yang teman-teman sudah lihat, ini adalah sebuah evidence. Ini evidence-nya evidence asli di mana terjadi penembakan, sebuah case penembakan di daerah Amerika Serikat sana. Jadi ada seseorang yang menembak di dalam kamarnya gitu. Jadi ada semacam bekas proyektilnya di dinding. Jadi kita mau bikin si Python ini bisa hitung berapa jumlah tembakannya. Kalau saat ini kan kita lihat clear ya, masih clear, kemudian tembakannya ada 7 buah, kita bisa hitung dengan mudah. Tetapi kita pingin bikin ini sebuah ya digitalisasi lah gitu. Jadi bisa kalau misalkan ada evidence yang banyak, kita bisa otomatisasi atau bagaimana gitu kan. Oke, langsung saja kita buat satu main.py lah namanya ya. Jadi untuk awalnya itu kita perlu import, ada dua library yang perlu kita import, yaitu pertama kita import numpy sorry, SNP ya. Kemudian yang kita import yang kedua yaitu ya of course ya CV, OpenCV. Jadi kalau misalkan teman-teman masih belum ke install, ini teman-teman bisa install di new terminal. Kemudian teman-teman bisa install ini ya, bisa pip install numpy atau pip install OpenCV. Nah, jadi teman-teman bisa run ini kalau misalkan di tempatnya teman-teman masih belum ada library numpy dan library OpenCV. Oke, kita langsung define gambarnya ya, image saja, cv.emread. Kita kasih judulnya itu seperti yang ada di sini, judulnya, judul gambarnya, yaitu evidence gunshot .png, variabelnya 0. Kemudian untuk kalau misalkan teman-teman udah biasa dengan image processing, jadi sebelum kita mengcompile atau melakukan sesuatu lah, atau mengidentifikasi atau
merecognize sebuah gambar gitu kan, kita ubah dulu dia ke blur, kemudian kita ubah ke gray ya gitu ya. Jadi ini prosesnya. Jadi silakan teman-teman ikutin dulu ya. CV median blur. Jadi ini kita mau ubah gambarnya ke dalam bentuk blur. Apa yang diubah? Image dengan ini kernel blurnya ya. Jadi angka ini sih angka sementara dulu. Jadi kalau misalkan angkanya masih kurang, rasanya kita bisa tingkatkan lagi, misalkan 77 atau 11 gitu ya. Kemudian ini kita bikin, ini terserah teman-teman, saya bikin CIMG aja. CV. Ini kita mau ubah ke ubah colornya. Jadi kita ubah blur tadi, yang hasil blur tadi kita ubah menjadi CV color, bukan Bayer ya, color gray to BGR. Nah, kalau OpenCV dia BGR teman-teman, jadi blue, green, dan red. Jadi kalau misalkan di Matplotlib, kalau teman-teman biasa pakai Matplotlib, dia kan RGB ya, red, green, dan blue. Itu ya simple sih, untuk diingat aja sih. Kemudian kita kasih judul frame-nya itu evidence image. Oke. Jadi di sini kita mulai deteksi tembakan ya. Kita mulai deteksi tembakan. Yang di atas ini kita ini adalah sebuah proses pengenalannya lah ya. Circle CV dan Houch circle. Mana yang kita cari adalah blur, gambar yang sudah di blur gitu maksudnya. CV dot kita cari ininya, atributnya, gradient, angkanya 120. Ini angka sementara dulu ya. Kemudian param satunya di sinilah di bawah. Biar agak ini sedikit. Nggak kelihatan. Ya. Param 1 sama dengan 250. Ini juga angka sementara dulu. Param 2 23.2 dulu sementara ya. Minimum radiusnya 0 dan maksimum radiusnya 360 apa normalnya itu maksimum radiusnya itu sekitaran 300 ya, tapi kita coba buat 630 dulu lah. Jadi ke param 1 ini sebenarnya untuk edge detektornya, jadi pendeteksi ujung-ujungnya itu. Jadi kalau angkanya itu semakin besar, normalnya sih sekitar 300 ya. Jadi mungkin sensitivitas dalam dia menghitung bahwa itu adalah sebuah lingkaran, itu sensitivitasnya akan semakin kecil gitu. Kemudian apalagi nih, circle-nya sendiri. Oh sebentar, ini 630 udah habis ya. Oh jadi kita bikin circle-nya di sini lah. Untuk circle-nya itu sendiri np uinit. Nah muncul dia uinit 16. Nah ini dia muncul uinit 16 np dot around circle. Oke.
Oke, kita save dulu. Kemudian setelah dideteksi, kita kan pengen tuh setelah dideteksi si Pythonnya itu ngasih tanda bahwa ini loh yang udah dideteksi gitu. Jadi kita perlu membuat gambar untuk penandanya ya. Gambar atau gambar penanda gini lah ya, gambar penanda. Jadi kalau misalkan dia ketemu nih sebuah circle gitu, sebuah lingkaran, terus dia ngasih tanda gitu ya. Jadi ini sebuah for circle-nya, lingkaran 0. Oke. Kemudian cv.circle circle circle circle-nya itu cimage tadi, cimage. Kemudian ini kita ikutin aja ya, ke parameternya 0, kemudian parameternya 1, kemudian lagi parameternya 2, kemudian ini kita pilih warnanya, jadi warnanya itu 0255 0. Ini seperti yang teman-teman ketahui, kalau black and white itu kalau angkanya 0 itu dia akan semakin hitam dan 255 akan semakin putih. Jadi ya kalau untuk diantaranya ya tulisnya begitu. Kemudian untuk konturnya, kontur th trace head rasanya nggak ketemu ya, trace head, nggak ada. CV threshold, kemudian blur, kemudian 100, 255, kemudian cv dot trace head trace binary in 5 cv dot trace Otsu. Kita ikutin aja dulu ya. CNTS contours maksudnya. cv dot find contours trace head cv dot rtl list cv dot chain approximately simple. Means 2. Baru kita bisa filter untuk akurasinya. S1 nya ini untuk akurasi ya. S1 nya itu kita awalnya kita 130, kemudian S2 nya 650. XCNTS define dulu for CNT in CNCS if S1 kecil dari cv.contours contour area, contour areanya adalah CNT, kemudian ini harusnya kecil dari S2 yang filter keduanya ya.
xcnts.append cnt. Oke. Kemudian kita tinggal semuanya udah oke nanti ya. Jadi tinggal show. Kasih judulnya detected circle atau inilah tembakan yang diidentifikasi. Nah, CMG ini oke. Kemudian CV weight key-nya akhirnya kita bikin 0 dulu, dan supaya bersih destroy all window. Kita cek dulu. Importnya sudah, CV-nya sudah, circle-nya ini muncul sendiri ya, nggak apa-apa diabaikan aja. Image-nya oke, CMB dia akan gray, kemudian circle-nya oke. Kita tes. Mana dia? Mana dia? Did you mean circle? Oh, circles. Circle-nya ini ada di for in line 18. Kita lihat line 18-nya. Oh, circle ya. Oh, ininya ini. Ini circle, ini circles. Kalau 2 gini bingung dia. Oh iya, benar. Ada dua objektif yang sama ya. Kita coba lagi. Missing recon radius post 3. Nah, ini kita coba lagi ya. Ini udah kita save. Ini kayaknya ada salah tadi. Kita save. Nah, baru muncul ya. Muncul ini yang udah kedeteksi ya. Ini aslinya yang udah di grayscale. Kemudian ini ada yang udah kedetek. Oke. Tapi kita pengen tahu nih yang udah kedetek itu berapa buah gitu kan. Nanti kita ininya sih udah cons-nya itu udah dihitung sama dia. Tinggal keluarin aja, tinggal di print aja. Print slash n jumlah tembakan yang di itu aja lah singkatnya, jumlah tembakan yang ditemukan. Kita keluarkan dot format, kita hitung len dari X ini ya. Len-nya itu adalah len dari ini begini, ini oh ini nggak di sini, biar gak bingung lah, gini aja, ini nggak usah di sini aja nih. Nah ini baru pas. Jadi ini jumlahnya, ini yang untuk deteksinya, untuk filternya. Kemudian ini len dari xcnts. Nah, len dari ininya ya, jumlah dari ininya kita hitung. ts tembakan. Oke. Kita lihat hasilnya. Oh, tembakan is not defined. Tembakan is not defined. Oh iya, ini kan bukan kita mau munculin itu ya. Ini kita mau
munculin lanjutan dari dari informasi ini. Oke, kita coba. Oke, keluar. Sip. Nah, ini udah kehitung ya. Ini udah teridentifikasi semua yang menjadi tembakan. Jadi kalau yang lain-lain yang bukan tembakan dia nggak terhitung sama dia, nggak dideteksi. Jumlah tembakan itu ditemukan adalah 7 tembakan ya, 7 tembakan ini keluar. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 ya. Berarti valid ya, teman-teman ya. Oke, alhamdulillah berarti kita udah berhasil membuat sebuah evidence elektronik. Simple, sederhana ya, nggak sederhana ini sih. Tapi ya ini untuk simulasi aja, untuk senang-senang aja. Jadi kita buat simulasi untuk mendeteksi adanya tembakan di sebuah permukaan. Oke, mungkin itu aja video saya kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.